Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota 1. Arum Dwi Kurniawati dengan NIM akhir 100. Yang kedua, Sukma Weda Kusumamurti dengan NIM 103. Dan yang ketiga, Mariana Krisanti dengan NIM 104. Kami kelompok 7 melakukan observasi sejarah di Pasar Gede, Surakarta. Kota Surakarta terkenal dengan kota budaya, situs budaya dan sejarah yang sangat banyak. Salah satunya adalah Pasar Gede, Surakarta. Pada zaman kolonial Belanda, Pasar Gede mulanya merupakan sebuah pasar kecil yang didirikan di area seluas 10.421 hektar. Berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang berubah fungsi menjadi Balai Kota Surakarta. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek bernama Insinyur Thomas Christen dari Belanda. Gaya arsitektur pasar ini merupakan perpaduan antara gaya Jawa dan Belanda. Bangunan pasar selesai pembangunannya pada tahun 1930 dan diberi nama Pasar Gede Harjanegara. Pasar ini diberi nama Pasar Gede atau Pasar Besar karena terdiri dari atap yang besar. Pintu gerbang yang dibangun pada bangunan utama terlihat seperti atap singgasana yang kemudian diberi nama Pasar Gede dalam bahasa Jawa. Pasar Gede adalah pasar tradisional di Solo yang terletak di pusat kota, dekat dengan perumahan pecinan atau balong dan vihara Avalokitesvara. Meski mengalami perubahan, arsitektur bangunan asli tetap dipertahankan. Seiring dengan perkembangan masa, pasar ini menjadi pasar terbesar dan termegah di Surakarta. Pasar Gede terdiri dari dua bangunan yang terpisahkan jalan yang sekarang disebut Jalan Sudirman. Masing-masing dari kedua bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Di Pasar Gede ini identik dengan pecinan atau orang-orang Cina yang mendominasi di sini. Sejarahnya, pada abad ke-19, etnis Tionghoa dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka dilarang tinggal di tempat tertentu tanpa memiliki surat izin atau disebut Wijekensstelsel. Selain itu, etnis Tionghoa juga dilarang bepergian bila tanpa surat jalan atau disebut Passenstelsel. Nah, muara dari pembatasan ini agar pemerintah kolonial Belanda itu lebih luas dan leluasa dalam mengeksploitasi ekonomi Hindia Belanda. Karena bagi pemerintah Belanda, adanya etnis Tionghoa akan merugikan mereka. Jadi, banyak pecinan yang tinggal di area Pasar Gede itu memang sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda dan pemerintahan Belanda pun yang mengaturnya. Nah, di Pasar Gede ini menjual banyak sekali jenis dagangan. Mulai dari pintu masuk, kita sudah disambut oleh penjual peralatan masak, seperti pisau, talenan, sotil, dan erok-erok. Lalu masuk ke bagian spot yang pertama, yaitu penjual buah dan sayuran, seperti jeruk, mangga, apel, pisang, buah naga, labu, lobak, kembang kol, dan yang lainnya. Lalu masuk ke area jajanan pasar. Terdapat banyak sekali jajanan tradisional di sini. Contohnya yang paling terkenal di sini ada Japuk Rambak, Dawet, dan Tenongan. Kemudian masuk ke spot berikutnya, yakni penjual lurik atau jarik yang bermotif lurik. Di sini banyak sekali yang menjual daster, baju-baju batik, hingga proklat. Lalu lanjut di spot penjual rempah-rempah atau bahan jamu. Di sini banyak yang menjual kayu manis, kayu secang, serai, dan yang lainnya. Selanjutnya, di pintu keluar, kita bisa melihat penjual berbagai macam ayam. Contohnya ada ayam potong segar dan ayam potong yang sudah digoreng.
Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu makanan khas yang ada di Pasar Gede Surakarta. Masuk ke bagian dalam bangunan Pasar Gede Solo, jangan lupa berburu bermacam kuliner tradisional yang ada di sana. Salah satu kuliner menyegarkan yang khas untuk kamu cobain adalah es dawet telasi. Banyak penjual dawet telasi yang bisa kamu coba di sepanjang sudut pasar, tapi salah satu yang legendaris adalah es dawet telasi Bu Dermi. Meskipun harus menyempil dan masuk ke area pasar yang ramai, tapi dawet khas Bu Dermi ini selalu diserbu oleh pelanggannya. Keunikan es dawet gaya Solo ini adalah sajiannya yang memakai mangkuk kecil dengan isian cendol hijau, tape ketan hitam, bubur sumsum, dan biji telasi. Lalu disiram memakai kuah santan yang gurih dan disertai es batu biar dingin menyegarkan. Pasar memang pusatnya jajanan tradisional yang menjadi ciri khas cemilan suatu kota. Nah, di Pasar Gede Solo ini, kamu bisa berburu lenjongan alias aneka jajanan tradisional khas Jawa. Salah satu penjual lenjongan yang ramai dan jadi favorit saat berkunjung ke sini adalah lenjongan Yusum. Lenjongan ini berisi tiwul, cenil, ketan hitam, ketan putih, sawut, grontol, hingga klepon dan taburan kelapa parut dengan siraman gula merah cair. Selain lenjongan manis, umumnya pedagangnya juga menjual jajanan khas lainnya yaitu brambang asem. Brambang asem terdiri dari daun ubi rebus dicampur saus sambal asam Jawa pedas manis dan dinikmati dengan tempe gembus. Selain yang saya sebutkan, mungkin masih ada beberapa makanan khas yang terdapat di Pasar Gede Surakarta, seperti nasi liwet busri, kemudian tengkleng, babi kuah, timlo, dan juga tahok Pak Citro. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan dari observasi sejarah yang bertempat di Pasar Gede Surakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.